Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Novia Febrianti Amrani, biasa dipanggil Novia atau Febi, dengan NIM A1A1222019. Kelas A, Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Bapak Laodeyamin, SPD, MPD. Saya dari kelompok 4, yang dimana materi kelompok 4 itu neraca pembayaran internasional. Saya akan membahas pada poin B, struktur dan unsur-unsur neraca pembayaran internasional. Pada poin 1 itu ada neraca barang atau neraca perdagangan. Kedua, neraca modal atau capital account. Yang ketiga, reserve account. Yang keempat, lalu lintas moneter. Yang kelima, ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Yang dimana di poin 3 itu ada reserve account. Reserve account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Reserve account dapat merujuk pada beberapa hal, yaitu yang pertama, ada neraca yang menunjukkan perubahan saldo devisa atau cadangan yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada rekening cadangan atau cadangan kas yang berisi dana cadangan yang diisikan untuk kebutuhan uang tunai tambahan di masa mendatang. Poin ketiga, ada cadangan neraca atau cadangan klaim yang merupakan entry akuntansi yang menunjukkan uang yang diisisikan untuk membayar kewajiban di masa mendatang. Contoh reserve account di Indonesia itu ada pada rekening tabungan cadangan BRI, ada di rekening dana darurat BCA, dan rekening likuiditas mandiri. Yang dimana poin 4 itu ada lalu lintas moneter atau accommodation transaction. Berlatih di depan cermin atau teman, rekam diri sendiri, dan latih manajemen waktu. Transaksi lalu lintas moneter adalah sebuah transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodation transaksi SEP, merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Yang dimana poin 5 itu ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan tersebut neraca membayarkan ditunjukkan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditunjukkan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjukkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Nah, itulah tadi 3 poin yang saya jelaskan kesimpulannya, yaitu yang pertama, reserve account mencatat cadangan devisa suatu negara dalam bentuk valuta asing, termasuk rekening tabungan dan dana darurat. Lalu lintas moneter menunjukkan pada transaksi jual beli internasional yang muncul sebagai akibat dan transaksi lain, seperti transaksi berjalan dan kapital. Surplus neraca pembayaran terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dari impor dan kebijakan terkait bertujuan untuk meningkatkan penerimaan devisa, menghemat devisa melalui substitusi impor, serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja. Itulah tadi presentasi singkat saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.